Kabia. Halo semuanya. Halo. Nah, di podcast hari ini saya tidak sendiri, saya bersama kelompok 1. Mungkin saya dulu. Hai. Untuk hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat wow nih. Kopi apaan tuh? Nah, itu rahasia ya. Mungkin sebelum kita ke topik, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita masing-masing dulu ya. Dari saya Kedanga Pratmaja, FPM akhir 056. Saya Niputri Putri Utari, NPM 0. Saya Gimana Lestari, NPM 061. Saya Niwayani Prasetyari, NPM 078. Saya Komaditya Nugraha, NPM 087. Saya Iputu Rekan Cara Dita, akhir 068. Oke, karena sudah nih ya. Siap nggak kita ke topik? Siap. Siap dong. Oke, di sini saya sudah menyiapkan topik nih, yaitu CV atau bisa disebut juga Komunitas Phenoskip. Mungkin dari kelompok 1 bisa jelasin nggak sih apa sih definisi dari CV ini? Jadi CV itu adalah bahasa Belanda disebut dengan Komunitas Phenoskip. Adalah suatu bentuk badan usaha kemitraan yang tidak memiliki batas modal minimal yang didirikan oleh 2 orang terlebih, di mana beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Selanjutnya, CV itu memiliki 2 macam anggota, yaitu ada anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha atau mengatur perusahaan, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal tanpa turut aktif dalam pelaksanaan pengelolaan. Jadi, adapun juga ciri-ciri CV-nya. Kalian penasaran kan ciri-cirinya? Kira-kira apa sih? Jadi CV itu yang pertama ciri-cirinya didirikan oleh 2 orang terlebih, kemudian mempunyai 2 sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif itu berwenang mengelola perusahaan dan termasuk bekerjasama dengan pihak ketiga. Nah, yang terakhir sekutu pasif. Sekutu pasif itu hanya menginvestasikan sejumlah modal di perusahaan. Oke, definisi lengkap ya. Ya dong. Kalau seperti itu, CV ini kira-kira diatur oleh undang-undang apa enggak sih? Oh tentu, CV telah diatur dalam pasal 16-35 UAD, di mana setiap orang yang ingin mendirikan CV hanya membutuhkan akte notaris yang dimana akan diperluas ke pengadilan negeri. Kalau seperti itu dikatakan kan perlu dibuatnya akte. Bagaimana sih step by step pembuatan akte itu dan pengesahannya? Apakah bisa langsung disahkan aja atau ada harus alurnya itu? Nggak bisa gitu dong, nggak. Kan pembuatan akte pendirian CV itu tuh ada pasalnya, udah bilang tadi sama Adit. Nah, kalau untuk caranya, pengen tahu nggak? Jadi caranya itu kalau kalian mau ngesahin akte itu bisa ke paniteraan ke pengadilan negeri di wilayah CV tersebut. Nah, kalau misalkan mau resmi ini, tinggal bawa ke Berita Negara Republik Indonesia. Nah, setelah proses itu terjadi, baru CV itu bisa dikatakan resmi. Itu. Gue nanya nih, setelah CV itu diresmikan, apakah CV tersebut wajib membayar pajak atau tidak sih? Ada yang tahu nggak? Seingat saya sih CV itu kan termasuk badan usaha, jadi kedudukannya sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Itu sih Raka. Oh, kalau gitu, kalau wajib pajak nih Nadita ya, pajak apa aja sih yang harus dibayar? Cie, pengen tahu banget nih tentang pajak CV. Pengen tahu banget dong. Tahu dong? Pasti minat mendirikan CV ya. Aslung karo. Ya, kalau CV itu harus membayar pajak, yang pertama tuh ada PPh pasal 21 yang dimana CV harus wajib memotong pajak langsung atas penghasilan karyawan yang berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain terkait penghasilan, dan wajib disetor ke kas negara melalui Ditjen Pajak setiap bulannya. Dan ada PPh pasal 25 yang dimana pajak merupakan pungutan wajib berupa uang yang diberikan kepada negara dari total PPh terutang. Nah, tujuannya untuk meringankan pajak perusahaan atau CV supaya bisa dicicil atau diangsur setiap periode tertentu. Nah, saya dengar nih pembayarannya tuh nggak boleh diwakilkan, ya harus manajer dari perusahaannya sendiri yang mengurus pembayarannya tersebut. Saya juga ingin menambahkan nih tentang PPh pasal 28 yang saya tahu ya.
Yang pertama mengenakan PPh pasal 28 dan 29 itu apa namanya, yang memiliki penghasilan atau pendapatan dari luar negeri nih, yaitu bisa dipotong pajak oleh perusahaan yang di sekitar atau negara yang terkait nih. Setelah itu PPh pasal 28 dan 29 itu bisa dijadikan kredit pajak dan mekanisme pengkreditan di apa namanya, dalam pasal 24 Undang-Undang PPh tersebut. Kedua nih ada PPN, yaitu CP sebagai pengusaha kena pajak atau bisa disingkat dengan PKP, yaitu memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN sebesar 10% dari harga jual barang atau jasa, atau bisa dari nilai pengganti jika CP tersebut melakukan penyerahan PPN terhutang. Setelah itu, apabila CP melakukan transaksi nih kepada bendaharawan pemerintah, maka CP akan bisa dikenakan pajak pada pasal 22 dan 23. Itu sih yang saya tahu. Ingat ya, jangan telat bayar pajak. Dari siapa sih bisa telat bayar pajak? Yuk lanjut. Offside. Oke. Jadi kita ngomongin CP nih. Dari definisi perundang-undangan pajak ya. CP ini pasti dong punya kelemahan dan kelebihannya. Kalian tahu nggak apa sih kelemahannya? Setahu aku dan yang nggak ya, kelemahan CP itu berasal dari operasionalnya, di mana sekutu aktif itu bertindak sebagai pemimpin sekutunya, sehingga keberlangsungan hidup perusahaan itu tidak menentu. Nah, setelah itu juga ada modal yang udah ditanamkan nih, itu nggak bisa ditarik kembali lagi, seperti itu. Nah, terus kalau untuk kelebihannya apa sih kelebihan dari CP? Menurut saya sih kelebihan CP itu kemampuan manajemen lebih besar. CP juga cenderung lebih mudah mendapatkan modal dari perbankan karena sudah dipercaya. Ketiga, risiko perusahaan dapat ditanggung secara bersama-sama oleh sekutu. Oke, kalau seperti itu, mungkin sini saya bisa menyimpulkan dari pendapat teman-teman ya, bahwa CP ini adalah suatu bentuk badan usaha kemitraan yang tidak memiliki modal minimal, yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, memiliki tanggung jawab yang terbatas, yang diatur oleh pasal 16-35 KUHD. Akan dibuatkan akte kepegawaian negeri dan diresmikan ke berita negara. Dan badan usaha ini juga memiliki wajib pajak ya, di antaranya pada pasal PPh 21, PPh pasal 25, PPh pasal 28 dan PPN. Nah, itulah penjelasan dari kelompok 1 ya tentang CV ini. Jelas nih penjelasan dari kelompok 1 ini ya. Ada dari definisi, undang-undangan, pasal atau pajak, dan juga kelemahan dan kelebihan. Oke, sekian podcast hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf ya. Maka dari itu kita tutup ya. Kita akan lambaikan see you. Bye. Aku excited sih. Halo semuanya, yes lah. Oh tentu, menurut saya pasal itu tentu. Ih, sok caci. 1 week later. Sedangkan ini udah jadi pesan medis. Maaf.